Gimana akhirnya gitu? Apakah porsi atau peran perempuan ini ada kendala di sana atau memang diberikan uang seluas-luasnya dan apa justru malah semakin mudah untuk berkomunikasi dengan warga? Oke. Jadi yang pertama saya coba menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Ana tadi, bahwa memang perempuan itu kan harus diakui memiliki kelebihan atau kemampuan khusus dalam bidang komunikasi. Jadi memang kalau sudah perempuan bicara itu orang akan lebih memberikan atensi daripada laki-laki misalnya, laki-laki. Itu yang pertama. Jadi memang apa ya, kalau kita bicara digital dan ketika kita manfaatkan secara baik untuk mengangkat kita sebagai politisi perempuan, sebetulnya memang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Apalagi kalau kita memiliki sebuah karakter pesona, yaitu peduli, strong, dan memiliki keibuan. Itu karakter saya. Itu pesona gitu ya? Iya, itu Bu Esti. Jadi saya selalu sampaikan, ayo kaum perempuan kita punya peran, kita harus memiliki pesona, kita memiliki kepedulian, empati dan sebagainya. Jadi kita bersungguh-sungguh. Kemudian saya coba menarik lagi dari Bu Esti tadi mengenai DPD. Itu memang ini Bu Esti, menjadi apa ya istilahnya itu, memang seperti sebuah PR besar dalam pikiran saya. Mengapa ya? Mengapa orang itu memilih DPD hanya karena foto? Bagi saya, oke itu memang preferensi, cuman kalau kita sebagai anak bangsa, generasi bangsa, hal seperti ini tidak terlalu bagus kalau dipertahankan. Karena kita bicara keberlangsungan bangsa, bagaimana kita meminta seseorang berkarya, sedangkan dia sendiri merasa tidak dipilih karena karya. Jadi kan kita tidak bisa dong menuntut seseorang itu hanya karena kita memilih karena foto, seperti itu misalnya. Dan mengapa DPD kurang mungkin kurang melekat di tengah masyarakat, itu juga menjadi PR saya juga, sehingga ketika saya menjabat itu benar-benar saya gunakan bagaimana ini proses itu diketahui oleh masyarakat, bukan kita riak, bukan, tapi saya berpikir ini merupakan sebuah syiar. Saya berusaha ingin merubah sebuah perspektif dalam politik, bahwasanya politik itu ternyata ini loh, asik loh. Untuk siapa? Untuk anak-anak Gen Z. Jadi bagaimana mereka berpikir, politik itu segitu-gitu orangnya penuh kepentingan. Enggak juga ternyata. Saya coba menunjukkan bagaimana politik, apalagi politisi perempuan, bisa berkomunikasi secara interpersonal dengan orang lain gitu. Jadi orang tuh kayak melekat, seneng, ceria, kayak nyatu banget lah. Itu juga kan yang kira dari Ibu Gubernur Kofifa kan. Jadi bagaimana komunikasi beliau dengan masyarakat, society. Nah kemudian memang ini coba saya lakukan. Beberapa isu pun saya coba kembangkan ketika saya duduk sebagai anggota DPD. Salah satunya ketika berbicara otonomi daerah, bagaimana otonomi daerah berkeadilan. Ketika berbicara pangkalan LPG, bagaimana agar subpangkalan itu tetap bisa melibatkan masyarakat sebagai membernya, atau masyarakat juga bisa berjualan asalkan mengikuti peraturan berlaku. Jadi ada banyak isu yang update yang coba saya maksud dan saya coba meng-create dengan pemikiran saya, atau apa yang bisa saya speak up dengan posisi saya saat ini. Kemudian ini dua ya. Jadi pertama memang kita menjalani hubungan sosial dengan masyarakat konstituen. Yang kedua kita bisa manfaatkan, kita harus beda loh antara Anda seorang aktivis dengan Anda seorang politisi. Harus semakin beda, jangan semakin terlena. Karena kita bicara sebuah strategi dan perempuan itu sebetulnya cerdas kok. Saya selalu mengatakan pada teman-teman sama perempuan, kalian tahu nggak, kalian tuh cantik. Apa itu? Kalian memiliki kecerdasan, carikan cerdas, inovatif, kreatif. Ya sudah. Maka bagaimana kalian tuh mengkolaborasi kemampuan kalian untuk menjadi jiwa yang resiliensi dengan apapun yang akan hadapi, termasuk kalau misalnya di politisi ya, sebagai dunia politik misal, ternyata saya kalah nih dengan perkumpulan kaum politisi laki-laki, mereka lebih kuat asosionalnya daripada kita semua perempuan. Ya sudah, kita out of the box gitu loh. Kita nggak usah bersaing dengan mereka. Masih begitu banyak ruang-ruang kosong kita yang bisa masuk gitu loh. Dan saya pun mengakui Ibu Hesti, Mas Dista dan Bu Ana dan masyarakat semua ya, dengan seperti ini pasti ada sebuah resiko. Apa itu? Akhirnya mungkin orang semakin mengenal DPD, dan ketika orang semakin mengenal DPD, maka bisa jadi kan semakin banyak perempuan yang ingin menjadi anggota DPD ke depan. Itu juga kan ada tantangan juga. Hanya saja kalau kita bicara keberlangsungan bangsa, kita lepas egois. Yang namanya takdir ya udah tuh yang di atas yang punya. Yang penting apa yang dilakukan sekarang bermanfaat bagi masyarakat, masyarakat bisa
gitu ya. Saya ke Bu Ana nih, Bu Ana, kalau melihat sepak terjang perempuan di politik